Shalom, saudara-saudara terkasih. Selamat pagi. Terpujilah nama Tuhan. Kita di pagi hari ini bisa bertemu kembali untuk beribadah online bersama-sama. Mari saat ini kita ucapkan bersama-sama kepada Tuhan dalam hati kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk waktu ini. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk waktu kita bisa menyembah Tuhan, bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Karena di firman Tuhan di Efesus 5 ayat 20 mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari sama-sama saudara terkasih kita memasuki ibadah online pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita semua menaikkan satu pujian, memberikan hormat bagi Allah kita, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada Tuhan untuk di pagi yang hari indah ini Tuhan, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan kesempatan emas, anugerah Tuhan, kami bisa menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk rentetan berkat, untuk rentetan penyertaan Tuhan di dalam hari-hari kami. Tuhan, kami berdoa, menyerahkan padamu Tuhan sekali lagi untuk ibadah online pagi ini dalam tangan Tuhan. Saya berdoa kepada menyerahkan sekali lagi untuk semua jemaat Batu Hidup yang saat ini juga bersama-sama kita menikmati ibadah online melalui media-media komputer, laptop, handphone, dan apapun ya Tuhan. Sungguh Tuhan tolong, kami percaya kiranya kami terus bisa menikmati ibadah ini ya Tuhan. Tuhan tolong kiranya kami bisa meresponi ibadah online dengan posisi yang kudus, dengan hati yang sukacita dalam kami memuji Tuhan. Terima kasih Allah kami, terima kasih Tuhan kami. Kami berdoa menyerahkan untuk koneksi internet dari semua jemaat Batu Hidup dimanapun mereka berada. Kiranya kami bisa sekali lagi memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Allah kami, terima kasih Tuhan kami. Kami menyerahkan padamu sekali lagi Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyembah syukur. Haleluya. Amin. Ya, marilah saudara terkasih, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan pujian, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Bersama seluruh jemaat Batu Hidup, mari kita akan mengakui dosa kita, minta pengampunan dosa dari Allah kita. Di dalam firman Tuhan, Yesaya 43 ayat 25 sampai 26, firman Tuhan mengatakan, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri. Dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah Aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya Engkau nyata benar. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami bersyukur pada Tuhan untuk Engkau Allah yang maha baik, untuk Engkau Allah yang maha kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk Engkau Allah yang benar-benar terus Tuhan menyertai kami, mengampuni kami ya Tuhan. Tuhan kami beruntung banget Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan ampunilah kami ketika kami kurang bersyukur. Ampunilah kami Tuhan ketika kami kurang bergantung pada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan ketika kami kurang berserah kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan ketika kami mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Kami mencari tenaga-tenaga duniawi ini Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kiranya hidup kami ya Tuhan bisa terus mengandalkan Engkau sebagai juru selamat kami. Terimalah ya Tuhan doa pengampunan dosa kami. Hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara terkasih, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 144 ayat ke-3 sampai yang ke-8. Ya, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan di Mazmur 144 ayat 3 sampai yang ke-8. Ya Tuhan, apakah manusia itu
sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia, sehingga Engkau memperhitungkannya. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Ya Tuhan, tekukanlah langit-Mu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan-tangan orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Mari kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini yang menyatakan bahwa Ialah Tuhan yang selalu menolong kita semua. Ialah Tuhan yang selalu mengasihi kita sebagai manusia berdosa. Ya, karena Tuhanlah adalah surya hidup kita. Tuhanlah adalah segala-galanya bagi kita. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Mari kita naikkan pujian ini. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuat. Bait keempat, tak kuhiraukan pujian fana. Tak kuhiraukan pujian fana. Hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di surga Engkau bagiku. Harta abadi, bahagia penuh. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk negara tercinta kita. Kita akan berdoa untuk gereja kita. Ya, sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan kita, juru selamat kita. Ya, mari kita mau menyembah Allah kita yang merupakan Bapa dan sahabat kita. Ya, karena kita percaya bahwa hanya Engkau Tuhan, juru selamat kita. Mari kita naikkan pujian ini, hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Kupercayakan hidupku padamu. Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia
padaku. Yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi ya, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janjimu. Yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan hidupku. Katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Sekali ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Musik masih berjalan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Yesus kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan harapan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pujian yang kembali mereminder kami. Kiranya hidup kami, pergumulan kami, apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan, tidak ada yang tak pernah Engkau lewatkan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan negara kami dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk negara kami yang sudah Engkau berkati begitu luar biasa. Melewati bulan demi bulan ya Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi pada Tuhan untuk negara kami. Kami berdoa menyerahkan sekali lagi Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sampai hari ini mungkin masih sakit terkena virus COVID ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan tolong memberikan kekuatan, pengharapan. Kami berdoa padamu menyerahkan sekali lagi Tuhan untuk mereka yang meninggal dunia. Kami berdoa padamu Tuhan untuk keluarga mereka yang ditinggalkan. Kiranya mereka
diberikan pengharapan yang lebih lagi untuk selalu bersandar dan berserah kepada Tuhan. Kami juga berdoa kepada Tuhan, nyerahkan juga untuk pergumulan dari mereka mungkin mengalami krisis ekonomi di dalam bisnis mereka, di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Sungguh Tuhan tolong, kami mohon padamu Tuhan untuk memerintah kami yang terus bekerja keras untuk memulihkan ekonomi dalam negara kami. Sungguh Tuhan tolong, kami mohon padamu Tuhan, beri hikmat, bijaksana, kesabaran bagi semua pengusaha yang terus berjuang bagaimana untuk bisa menafkahi keluarga mereka, bisa menafkahi karyawan mereka. Sungguh Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan berikan solusi, jawaban demi jawaban dari doa-doa mereka. Tuhan, kami coba berdoa menyerahkan untuk gereja kami dan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa gereja Kristen Batu Hidup adalah gereja yang sudah Engkau tentukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja yang sudah Engkau tentukan ya Tuhan untuk menjadi terang bagi banyak orang ya Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan sekali untuk jemaat-jemaat dari Batu Hidup yang masih setia dan cinta Tuhan. Terutama di masa pandemi Tuhan, kami terus Tuhan mau menikmati ibadah walaupun secara online, dari PA online, dari ibadah online minggu, dari komsel online, dari persekutuan doa online. Ya Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan sekali lagi untuk semua semangat jemaat Batu Hidup dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur pada Tuhan untuk pekerjaan misi yang Kau berikan kepada gereja kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa mendukung ya Tuhan, misi dari OMF, misi dari Kartidaya, DLAI, dan kami juga melakukan pekerjaan misi baru, yaitu mendukung ya Tuhan salah satu sekolah SST setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk kesempatan indah yang Kau berikan kepada gereja kami. Tuhan, terus hati kami untuk terus Tuhan bisa mengerjakan misi, untuk memberikan seluruh materi kami, memberikan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur padamu sekali lagi Tuhan untuk gereja yang Engkau berkati selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hai dalam Tuhan Yesus Tuhan, kami menyerahkan padamu sekali lagi doa-doa kami. Kami percaya Tuhan bahwa jawaban Tuhan tidak pernah terlambat. Jawaban Tuhan selalu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini saudara kasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Johnny. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menaikkan satu pujian. Tuhan, ajarku lebih lagi untuk hidup sungguh bagimu. Mempersembahkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Ajarku lebih lagi. Ajarku lebih lagi hidup sungguh bagimu, persembahkan tubuhku hanya bagimu Tuhan. Ajarku lebih lagi mengasihimu Bapa, sebab hanya karya kasih-Mu yang telah ubahkan aku. Biarlah hatiku, biarlah hatiku, biarlah jiwaku, biarlah hidupku, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Jadikan ku alatmu. Inilah Tuhan, inilah Tuhan, rinduku. Refnya sekali lagi ya. Biarlah hatiku, biarlah jiwaku,
Biarlah hatiku, biarlah jiwaku, biarlah hidupku ku berikan bagimu. Seluruh hidupku, seluruh hidupku, jadikan ku alatmu. Inilah Tuhan hidupku, inilah Tuhan rinduku. Untuk firman Tuhan, saya persilakan untuk Evangelis Joni. Baiklah, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang surga, Bapa yang senantiasa memberikan anugerah, kasih karunia, penyertaan dan damai sejahtera kepada kami. Tuhan yang senantiasa memberkati umat-Mu. Ajar kami terus untuk melihat seluruh karya Tuhan dalam kehidupan kami. Buat kami mengerti bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Dan demikian juga Tuhan menuntut kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya dengan demikian kehidupan kami boleh menjadi satu kehidupan yang selalu dekat dengan Tuhan, di mana kami terus boleh melekat kepada Tuhan dan hati kami terus boleh tertuju kepada Tuhan. Dengan demikian kami boleh memahami setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, bahwa di balik segala sesuatu yang kami alami, Tuhan terus bekerja. Tuhan terus menuntun kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Berikan kepada kami hikmat bijaksana, berikan kepada kami satu kemauan, kesungguh-sungguhan, untuk kami boleh terus berespon secara benar terhadap seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami boleh terus mengerjakannya seumur hidup kami, menjadikan hidup kami sebagai berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, sebagai berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah saudara sekalian, sekarang kita akan melanjutkan eksposisi daripada kitab Yudas. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca kitab Yudas, dan hari ini kita akan berkonsentrasi kepada ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara sekalian, Yudas ayat yang kedua. Supaya tidak kehilangan konteksnya, saya bacakan dari ayat 1 ya. Yudas, ya, salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Kita akan berkonsentrasi kepada ayat yang kedua, yaitu rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. 2 minggu lalu kita sudah bahas bagaimana ayat pertama menegaskan siapakah umat pilihan yang sejati. Mereka adalah yang dipanggil oleh Allah dan kemudian dikasih oleh Allah Bapa dan kemudian dipelihara di dalam nama Yesus Kristus. Nah, kemudian setelah mengingatkan jemaat hari itu terhadap identitas mereka sebagai umat pilihan sejati, dan kemudian Yudas menyambungnya dengan berkat rasuli, ya, berkat rasuli. Dia berkata, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara, berkat rasuli ini seringkali dituliskan oleh para rasul di dalam surat-suratnya. Paulus, Petrus, dan kemudian Yohanes juga memakai salam sejahtera. Doa berkat rasul ini seringkali sebagai pembuka daripada suratnya. Bahkan beberapa juga dijadikan sebagai kata salam penutup. Di sini ini bukan sekedar satu basa-basi yang diucapkan oleh para rasul kepada para jemaat, tetapi ini bahwa para rasul sedang menjalankan satu peranan, ya, sebagai perantara juga, sebagai imam dari antara jemaat dengan Tuhan. Dan kemudian mereka menyampaikan
berkat rasul itu dan doa dan salam satu damai sejahtera yang dilimpahkan kepada domba-domba gembalaan mereka. Meskipun di Perjanjian Baru dikatakan semua orang Kristen pada dasarnya adalah menjalankan tugas sebagai imam, karena sebagai imamat yang rajani. Di Petrus dikatakan kita adalah imamat yang rajani. Tetapi secara khusus rasul dan kemudian hari ini para gembala, para pendeta seakan mewakili Tuhan juga untuk memberikan berkat-berkat kepada jemaat. Nah, demikian juga saat itu Yudas memberikan berkat rasuli kepada jemaat saat itu. Nah, ini berkaitan dengan satu hal nanti yang Yudas akan sampaikan kepada jemaat di situ, yaitu terkait dengan adanya pengajar-pengajar palsu yang sudah menyusup masuk ke dalam kehidupan jemaat. Nanti akan ada beberapa teguran yang Yudas sampaikan kepada orang-orang yang pengajar palsu ini, tapi sekaligus dia memberikan satu kekuatan kepada orang Kristen sejati supaya mereka tetap teguh di dalam kebenaran Tuhan. Dan kemudian Yudas mengawalinya dengan satu berkat rasuli. Nah, saudara, ini penting sekali karena menyatakan sekali lagi bahwa bukan hanya status daripada para jemaat, tetapi terlebih juga para jemaat melihat siapakah rasul-rasul yang sedang menulis surat kepada mereka, siapakah rasul-rasul yang sedang berbicara kepada mereka. Yaitu rasul ini adalah utusan Tuhan dan dia kemudian mewakili Tuhan menyampaikan berkat-berkat rasuli itu kepada para jemaat. Nah, hari ini kita akan berkonsentrasi kepada ayat kedua ini, khususnya mengenai berkat ya. Apa itu berkat? Nah, saudara, di dalam Perjanjian Lama istilah berkat itu memakai istilah barak ya, barak, dan kemudian ditulis sebagai berakah dan kemudian di dalam bahasa Arab menjadi barakah. Nah, barak ini memiliki beberapa arti ya, memiliki beberapa arti. Arti yang pertama itu berkaitan dengan satu kebahagiaan. Satu kebahagiaan, ada satu sukacita yang diberikan. Kemudian barak ini juga berarti sebagai Tuhan yang memberi berkat. Jadi ini bicara tentang oknum subjek si pemberi berkat ini juga. Dan kemudian barak itu juga berarti nanti ada satu damai sejahtera, ada satu pemeliharaan, ada satu sukacita yang diberikan kepada orang atau sesuatu yang menjadi objek daripada berkat itu. Dan kemudian kata berkat di dalam Alkitab pertama kali adalah dipakai di dalam Kejadian 1. Tetapi yang luar biasa adalah kata ini sebenarnya awal-awal dipakai bahkan bukan untuk manusia, tetapi Allah memberkati ciptaan. Yaitu dikatakan ketika Allah sudah menciptakan semua binatang-binatang yang di laut ya, maka kemudian Allah memberkati mereka. Dan kemudian kali kedua dipakai yaitu pada saat hari ke-7. Setelah Allah kemudian berhenti ya berkarya mencipta di dalam hari ke-7, maka kemudian dikatakan Allah memberkati semuanya. Nah, ini dikatakan Allah memberkati semuanya. Ini berkat yang bukan hanya diberikan kepada manusia, tetapi kepada seluruh karya ciptaan yang sudah dia cipta dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Dikatakan Allah kemudian memberkati semuanya. Ya, memberkati hari ke-7 itu karena di dalam hari ke-7 itu dia menguduskan. Seakan-akan Allah melihat kembali kepada seluruh ciptaan yang sudah dia selesaikan di dalam 6 hari. Dan kemudian Allah memberkati. Nah, saudara, kita lihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam banyak ayat ya, Alkitab juga mencatat kata ini begitu banyak sekali ya. King James Version mencatat ada kurang lebih 463 kali kata berkat. Dan kemudian kata memberkati sendiri kurang lebih ada 176, 463 dan 176. Apa bedanya? Nah, King James Version mencatat kata berkat 463 kali, sedang memberkati 176 kali. Kata berkat jauh lebih banyak daripada kata memberkati. Nah, apa yang ingin dia ajarkan dengan penulisan ini? Nah, saudara, kita akan lihat bahwa berkat itu, kita lihat di dalam Kejadian tadi bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkehendak untuk memberkati. Dia adalah inisiator daripada berkat itu. Dikatakan Allah kemudian memberkati. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 1 tadi, setelah kemudian menciptakan segala sesuatu dan kemudian Allah memberkati, berarti kehendak memberkati itu berasal daripada Allah sendiri. Allah adalah inisiator daripada berkat ya. Allah di sini menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang selalu berkehendak untuk memberkati ciptaannya.
Dia selalu berkeinginan untuk memberikan satu kebaikan kepada seluruh ciptaannya. Dan oleh karena itu di dalam peristiwa penciptaan kemudian ditutup dengan dan Allah melihat segala sesuatunya sungguh amat baik. Di sini menekankan bahwa Allah selalu menginginkan satu kebaikan kepada seluruh ciptaannya. Baik itu manusia, binatang, tumbuhan, bumi, laut, dan sebagainya. Allah selalu menyatakan satu kebaikan kepada seluruh ciptaannya. Dan kemudian nanti di dalam perjanjian lama, di dalam banyak ayat dikatakan Allah juga memberkati. Siapa? Semuanya. Bukan hanya kepada manusia. Allah memberkati juga bumi. Allah memberkati tanah. Ketika kemudian tanah-tanah itu menghasilkan panen yang luar biasa. Itu tanda bahwa Allah memberkati tanah. Allah memberikan kesuburan kepada tanah, kepada bumi, dan itu mengacu kepada tanah. Kemudian Allah juga menyatakan berkat kepada seluruh ciptaan. Tadi di Kejadian 1, Allah juga memberkati ciptaan-ciptaan yang di laut. Allah memberkati juga manusia. Jadi ini seluruh ciptaan Allah memberikan berkat kepada mereka. Tetapi meskipun Allah memberikan berkat kepada seluruh aspek ciptaan, kepada seluruh ciptaan, tetapi fokus utama berkat Allah adalah kepada manusia. Karena dari begitu banyak ayat yang ada dalam Alkitab tentang berkat, lebih banyak bicara tentang berkat Allah yang diberikan kepada manusia. Dan manusia kepada siapa? Yaitu khususnya kepada umat pilihan. Nah, umat pilihan memperoleh satu posisi istimewa, hak istimewa di mana Allah memberikan berkat-berkat yang sangat khusus kepada umat pilihannya. Nah, saudara, secara umum kalau kita lihat bahwa berkat itu ada dua hal, yaitu berkat rohani dan berkat jasmani. Tapi kemudian hari ini kebanyakan orang lebih memahami berkat itu dalam pengertian berkat jasmani. Ya, bahkan ada satu teologi yang kemudian berkembang, teologi sukses, teologi kemakmuran, yang lebih menekankan yaitu pada aspek berkat-berkat yang bersifat lahiriah, yang bersifat jasmani, dan khususnya berkaitan dengan keuangan daripada orang-orang percaya. Tetapi Alkitab sebenarnya menekankan kedua hal itu secara utuh, yaitu berkat rohani dan berkat jasmani. Meskipun Allah memang Alkitab menekankan lebih meninggikan berkat rohani daripada berkat jasmani, tetapi ini bukan dua hal yang terpisah. Ini sesuatu hal yang utuh di dalamnya. Karena memang tidak bisa dipisahkan kehidupan lahiriah dan kehidupan rohania. Allah di dalam Perjanjian Baru dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Ini tubuh yang lahiriah, yang dikatakan memang ada kedagingan di dalam diri kita, tetapi Allah juga tetap berkata, persembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Di sini kita menolak pemisahan antara kehidupan lahiriah dan rohania, karena seluruhnya adalah satu hal yang harus kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi juga Alkitab menekankan satu prinsip, kita hidup di mana menempatkan kehidupan rohania kita, dalam arti itu lebih tinggi daripada segala hal yang bersifat lahiriah dan jasmania, dan khususnya berkaitan dengan harta, dengan keuangan. Memang kita perlu uang, tidak ada orang tidak perlu uang, tetapi Allah menekankan bahwa berkat di dalam kehidupan rohania, hidup yang mengarah kepada surga, hidup menurut roh dan bukan hidup menurut kedagingan, itu harus diutamakan oleh orang-orang percaya. Nah, saudara, sekarang kita lihat Allah memberikan berkat sangat khusus kepada umat pilihannya, kepada umat pilihannya. Nah, tadi kita sudah bahas yang pertama, berkat itu mengacu kepada diberikan kepada seluruh ciptaan, tetapi terutama kepada manusia, dan kepada manusia khususnya adalah kepada umat pilihan. Nah, sekarang kita akan melihat keluasan daripada berkat-berkat itu. Yang pertama, kita lihat bahwa berkat itu berarti berakah, ya, atau barak di dalam perjanjian lama itu berarti blessing, ya. Berarti blessing itu berkat itu sendiri. Dia berarti juga sumber yang memberkati, yaitu Allah sendiri. Dan kemudian berkaitan juga dengan prosperity, ya. Berkaitan dengan satu pujian dari Allah, berkaitan dengan bagaimana Allah berkenan kepada umatnya. Maka berkat itu menjadi satu tanda di mana Allah berkenan kepada yang diberi berkat itu. Allah menyatakan seakan-akan satu pujian kepada yang diberi berkat, dan Allah kemudian memberikan hadiah kepada orang-orang yang diberi berkat itu. Nah, di sini Alkitab melihat
mengajarkan kepada kita bagaimana berkat itu supaya bisa diterima, supaya kita bisa menikmati berkat itu dalam satu sikap yang benar. Nah, kita melihat saudara, berkat tadi adalah inisiatif daripada Allah. Dan kemudian sebagaimana tadi saya katakan, King James Version menuliskan 463 kali kata berkat. Berkat itu mengacu kepada Allah sendiri, pribadi Allah sebagai pemberi berkat daripada kata memberkati. Ini berarti mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Allah yang memberkati, kita bersyukur atas segala berkat-berkat yang kita terima dari Allah. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita yang lebih penting adalah kedekatan dan relasi kita dengan sumber berkat itu, yaitu kepada Allah sendiri. Oleh karena itu King James Version menuliskan 463 kali kata berkat yang mengacu kepada Allah itu sendiri daripada memberkati. Ya, ini mengajarkan kepada kita saudara, maka pada waktu kita menjalani kehidupan kita dan kemudian kita bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi di balik itu ada satu kunci rahasia yang paling penting yang harus selalu kita ingat, yaitu apa? Kita harus selalu mengacu kepada dan melihat, bersandar dekat, melekat kepada siapa? Si pemberi berkat, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, ini banyak orang kemudian lebih mengutamakan berkatnya, ya, bentuk berkatnya daripada si pemberi berkat, daripada sumber berkat itu sendiri. Nah, saudara, Alkitab mengajarkan terbalik. Yang lebih penting adalah kita dekat dengan sumber berkat itu, yaitu kepada Allah sendiri. Nah, saudara, ini adalah aspek yang pertama, bahwa kita harus lebih melekatkan hati kita, menunjukkan hati kita, mata hati kita kepada Allah sebagai sumber pemberi berkat. Maka kemudian pada waktu kita menerima berkat, ya, Allah kemudian menghendaki sesuatu juga untuk kita kerjakan. Bukan kemudian berkat itu kita terima dan kemudian kita pakai untuk diri kita sendiri. Ya, ini Allah memberikan berkat karena ada satu tugas, ada satu tujuan yang ingin Dia berikan kepada kita sebagai penerima berkat. Nah, saudara, doa berkat, kembali kepada pengertian doa berkat. Di dalam perjanjian lama, doa berkat ini menjadi satu hal yang sangat penting dan sangat diutamakan. Nah, kita lihat misalnya di dalam Bilangan 6. Kita lihat ini satu bagian yang sangat terkenal sekali, ya, Bilangan 6 disebut sebagai berkat imam atau berkat Harun. Mari kita lihat Bilangan 6 ayat 22. Saya akan bacakan buat saudara sekalian ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Saudara, ini bagian yang luar biasa sekali yang sering sampai hari ini pun dikutip secara utuh waktu seorang hamba Tuhan, seorang pendeta memberikan berkat kepada jemaat. Di sini kita lihat ada 3 bagian daripada berkat daripada Harun ini. Yang pertama adalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Di sini ada 2 kata, memberkati dan melindungi. Di sini kita lihat bahwa Tuhan menyatakan satu berkat di dalam dua bentuk, yaitu memberkati dengan segala pemberian, tetapi juga ada perlindungan. Ada satu perlindungan yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel saat itu. Soalnya jangan lupa, ini konteksnya adalah orang Israel di bawah pimpinan Musa sedang berada di padang gurun. Dan mereka kemudian menghadapi begitu banyak tantangan, harus berperang dengan bangsa-bangsa asing. Mereka harus menghadapi ganasnya padang gurun, ya, dan cuaca dan alam yang ada di situ. Dan kemudian mereka harus menghadapi begitu banyak tantangan dan kesulitan. Maka kemudian di tengah-tengah situasi seperti itu Allah menyatakan satu janji kepada orang umat Israel. Dan konteksnya berkat ini diberikan sekali lagi bukan karena dalam kutip permintaan daripada orang Israel, tapi Allah yang berinisiatif menyatakannya kepada orang Israel. Dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan ini kemudian diucapkan oleh Harun. Di sini Harun mewakili Tuhan. Nah, saudara, di dalam Keluaran ini memang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau kepada bapak-bapak patriark sebelumnya, yaitu mulai Nuh, kemudian Abraham, Ishak, Yakub, dikatakan Allah kemudian memberkati mereka. Saat itu belum ada imam. Tetapi di dalam masa Keluaran kemudian diangkatlah imam
dan dimulai dari Harun dan anak-anaknya. Maka kemudian Harun sebagai imam, dia mewakili Allah, kemudian dia menyampaikan berkat kepada orang-orang Israel. Dan ini kali pertama peran dan fungsi sebagai imam itu dinyatakan. Dan kemudian Harun memberikan berkat kepada orang-orang Israel. Bagian yang kedua dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Apa dimaksud Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya? Ini diasosiasikan dengan perjalanan di padang gurun yang mungkin digambarkan dengan begitu banyak kesulitan, seakan-akan mereka berada di dalam satu kegelapan, di dalam satu jalan yang penuh kegelapan di padang gurun itu. Maka kemudian dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, seakan-akan kemudian Tuhan akan menuntun, memberikan terang kepada orang Israel yang sedang berada di dalam kegelapan di padang gurun itu. Dan Tuhan sendiri akan hadir, dan Tuhan sendiri akan menyatakan sebagai terang, berikan terang kepada umat Israel. Dan kemudian dikatakan dan memberi engkau kasih karunia. Yang bagian yang ketiga dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Di sini seakan Tuhan menyatakan bahwa dia berfokus menjadikan Israel seakan-akan sebagai satu pusat daripada penglihatannya. Tuhan menghadapkan wajah kepada Israel. Seakan-akan Tuhan menyatakan satu perkenan kepada umatnya, umat pilihannya. Dan dia menyatakan aku akan juga memberikan engkau damai sejahtera. Dikatakan ada kasih karunia, ada damai sejahtera, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada orang Israel sepanjang mereka di padang gurun. Ini satu hal yang luar biasa. Karena dalam pengertian tertentu memang kata barak itu dikaitkan juga dengan Allah yang memberkati, di mana berkat itu terikat kepada satu perjanjian yang Allah sudah nyatakan kepada Israel. Kita kembali kepada anugerah, ya, kepada konsep daripada anugerah. Allah yang berinisiatif memberikan anugerah. Allah kemudian menyatakan satu anugerah kepada umat Israel dengan termasuk kepada kita keturunan rohani daripada Abraham, yaitu dengan mengikat dirinya dalam suatu perjanjian. Dan perjanjian yang sudah dinyatakan, bahkan perjanjian yang sudah dinyatakan semenjak Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa, yaitu janji khususnya tentang kelahiran Kristus, mengutus seorang Mesias. Maka Allah kemudian menjalani satu relasi dengan umatnya berdasarkan perjanjian itu. Dan kita bersyukur Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, Allah yang tetap akan memegang. Dia tidak akan pernah sedikit pun bergeser mengingkari janjinya, tetapi dia akan terus berpegang kepada perjanjian yang sudah diberikan kepada umatnya, termasuk kepada kita hari ini. Maka kata memberkati, kata berkat itu juga berkaitan dengan perjanjian yang sudah Allah berikan. Maka di sini Harun kemudian memberikan berkat kepada umat Israel. Ini sebagai satu kekuatan, satu pernyataan kepada umat Israel bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan Israel. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, berkat Allah itu sekali itu, seperti tadi saya katakan, juga menuntut respon dan tanggung jawab. Bukan kemudian berkat asal diberikan dan kemudian Allah tidak menuntut apapun, tidak. Tapi Allah juga menuntut satu respon dan tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan melihat aspek yang lebih luas daripada berkat. Mari kita lihat di Kejadian. Kita akan melihat pada peristiwa di mana Allah berjanji kepada Ishak, ya. Kita lihat di Kejadian 26, ya. Ayat kedua, Kejadian 26 ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, ya, serta berfirman ini kepada Ishak, ya. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Nah, saudara, kalau kita lihat di bagian ini,
ada beberapa hal yang kita bisa belajar tentang peristiwa bagaimana Allah memberikan berkat kepada Ishak. Dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Syaratnya apa? Di ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Di sini Allah berkata kepada Ishak, karena Abraham, yaitu ayah daripada Ishak, sudah taat dan setia kepada Allah, maka Allah akan terus menepati janjinya sebagaimana dia sudah pernah ucapkan kepada Abraham. Maka di balik pengertian ini, Allah juga menuntut Ishak untuk apa? Untuk taat dan setia kepada dia sebagaimana Abraham sudah setia dan taat. Oleh karena itu Allah berkata, tinggallah berkata, tinggallah di negeri akan kukatakan kepadamu, ya. Kalau Ishak mentaatinya, maka Allah akan menyatakan penyertaan dan berkatnya. Maka di sini kita lihat berkat itu ada syarat yang Tuhan berikan. Meskipun dia adalah inisiator dan dia menyatakan menurut kehendak bebas Allah sendiri, ya, tetapi menurut kedaulatannya sendiri, tetapi ada syarat yang Allah berikan kepada orang-orang yang akan menerima berkat. Yang pertama kita lihat yaitu jika orang itu adalah setia dan taat kepada Allah, melaksanakan segala kewajiban dan perintah yang Allah sudah berikan, sebagaimana Abraham sudah mentaati Allah. Saudara, ini kesetiaan dan ketaatan kepada Allah menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan seumur hidup kita, karena itulah kunci daripada kesuksesan rohani kita. Nah, hari ini banyak orang ingin meraih kesuksesan di dalam segala hal, dalam karirnya, ya, di dalam pekerjaannya, di dalam segala hal yang dia kerjakan berkaitan dengan bisnisnya. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara memikirkan bagaimana kita juga bisa meraih kesuksesan di dalam apa? Di dalam berrelasi dengan Tuhan. Di dalam kita membangun kerohanian kita, mari kita pikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita dalam tanda kutip bisa sukses di dalam kerohanian yang baik kepada Tuhan. Di sini satu aspek kita belajar sebagaimana Abraham sudah nyatakan kepada Allah, yaitu apa? Kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Melaksanakan segala kewajiban dan perintah yang Allah berikan. Nah, ini bagian penting daripada di mana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita membaca firman, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, maka Allah menghendaki kita berespon secara benar. Apa responnya? Yaitu ketaatan kepada firman yang sudah Tuhan katakan. Kemudian yang kedua, Alkitab juga mengatakan bahwa yang diberkati adalah siapa? Kita lihat di Mazmur 5. Mazmur 5 ayat 13. Siapakah yang menerima berkat daripada Allah? Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kalau tadi pertama orang setia dan taat, maka di Mazmur dikatakan orang benar. Orang benar. Nah, saudara, siapakah orang benar? Alkitab juga mengatakan tidak ada orang benar di dalam seluruh keturunan Abraham, dari Adam sampai dengan nanti manusia terakhir, seperti tidak ada orang benar, karena dikatakan semua orang sudah berdosa. Tetapi penebusan di dalam Kristus membuat kita menjadi akhirnya orang yang dibenarkan. Maka waktu kita sudah menjadi orang yang dibenarkan dan kemudian kita boleh menjalani kehidupan kita di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan kepada Tuhan, hati yang selalu tertuju kepada Tuhan, maka kemudian kita boleh menjalankan satu panggilan Tuhan, berespon kepada Tuhan dengan benar. Maka itu menjadikan kita orang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu di Perjanjian Baru dikatakan doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Maksudnya siapa? Yaitu orang yang hatinya selalu tertuju kepada Tuhan, orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Pembenaran membuat akhirnya kita menjadi orang yang dibenarkan, dan setelah kita dibenarkan, Tuhan menghendaki kita menjadi satu kehidupan yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Dan ini menjadikan kita seakan-akan seperti orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini adalah menjadi satu perhatian khusus dari Tuhan, di mana Dia akan melimpahkan berkat-Nya, yaitu kepada orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan, orang-orang yang begitu setia dan taat kepada Tuhan. Orang benar. Kemudian kita lihat juga di Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Kepada siapa berkat itu diberikan?
Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Di sini dikatakan orang yang beribadah kepada Tuhan menjadi satu sasaran berkat daripada Tuhan. Maka di sini kita lihat ini konsep prinsip yang sangat penting yang harus selalu kita ingat, bahwa anugerah Tuhan itu juga menuntut tanggung jawab manusia, menuntut respon manusia. Maka Allah setelah memberikan satu keselamatan kepada kita, Dia juga menuntut kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Dia, untuk setia dan taat kepada Dia, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Maka di bagian lain tadi seperti yang saya katakan, bahwa hidup kita seluruhnya adalah satu ibadah yang sejati kepada Tuhan. Maka kita mengarahkan seluruh kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita sebagai satu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kehidupan yang terus dinyatakan dalam bentuk sebagai satu penghormatan, satu ucapan syukur, satu ibadah kepada Tuhan yang boleh menyatakan satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu orang lain melihat kehidupan kita, mereka juga akan memuliakan Tuhan. Itu yang ketiga. Kemudian yang ketiga, kepada siapa berkat itu diberikan? Kita lihat Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Lihat kepada siapa orang ini berkat diberikan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, di ayat ke-8 menjelaskan bagaimana hasil yang diberikan orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat kepada dia. Berkat digambarkan seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara, ini aspek yang luar biasa daripada berkat Tuhan. Waktu seseorang mengandalkan Tuhan, waktu seseorang senantiasa berharap kepada Tuhan, menaruh kepercayaan dan harapannya hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan satu berkat yang begitu besar kepada orang-orang seperti ini. Dikatakan dia seperti tumbuhan yang di tepi air, yang suplai air itu yang senantiasa ada, tidak tergantung musim panas, musim hujan, dia tetap mendapatkan suplai air, sehingga daunnya tetap hijau, dan akhirnya dia selalu berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, di sini mengajarkan sekali prinsip kepada kita. Kata kunci daripada orang menjadi pengikut Kristus adalah kedekatan dengan Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan. Kita selalu mengarahkan hati dan mata kita kepada daripada sumber si pemberi berkat itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Maka ini menjadi satu hal yang harus selalu kita ingat. Jangan lagi kita terfokus kepada bentuk daripada berbagai berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, itu memang satu sukacita, satu hal yang akhirnya membuat kita menyatakan satu ada damai, sejahtera dan kebaikan, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita melalui setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita. Entah itu mungkin kesehatan kita, entah itu mungkin pekerjaan kita, entah itu keluarga kita, itu mungkin anak cucu kita. Semuanya Tuhan itu merupakan satu berkat dari Tuhan kepada kita. Itu semuanya memang penting. Tetapi jangan pernah menempatkan berkat-berkat ini lebih daripada sumber berkat itu sendiri, yaitu Tuhan. Karena Tuhan dikatakan adalah Allah yang pencemburu. Dia tidak menginginkan siapapun yang kita tempatkan lebih penting daripada Dia. Kita harus tetap menempatkan Allah sebagai sumber si pemberi berkat, sebagai yang paling utama dan yang pertama. Ini satu prinsip di mana kita boleh menjalani kehidupan kita. Supaya apa? Supaya dikatakan tadi di Yeremia, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Karena hanya dengan cara itu kita akan terus berbuah terus bagi kemuliaan nama Tuhan. Yaitu apa? Kalau kita terus melekat kepada si pemberi berkat. Kemudian kepada siapa juga Allah memberikan berkat?
Amsal 10 ayat 4 dikatakan kepada orang yang bekerja, orang yang giat bekerja. Nah, saudara, ini penting juga kita ingat. Allah memberikan berkat, ya, bukan berarti kemudian kita cuma diam, ya, bukan cuma kemudian kita menikmati waktu terus bersama dengan Tuhan, berdoa setiap hari, dan kemudian kita membaca Alkitab setiap hari dari pagi sampai malam, kita berdoa dari pagi sampai malam dan seterusnya, dan kemudian kita tidak mengerjakan apa-apa. Itu bukan konsep yang benar. Di Amsal 10 ayat 4 dikatakan kita juga Allah memberikan berkat kepada orang yang bekerja. Bekerjalah. Mari kita baca Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Di sini Allah juga menuntut kita untuk bekerja. Ya, bukan hanya kemudian berdiam diri dan kemudian menantikan berkatnya. Kemudian kita mengatakan aku memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Nah, ini banyak orang yang mungkin menjadi seperti ini. Mereka menikmati terus waktu berdua dengan Allah, tetapi mereka kemudian tidak masuk ke dalam kehidupan daripada orang-orang sekitarnya untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan terang. Ingat, panggilan kita adalah menjadi garam dan terang. Sebagaimana Yesus sudah meninggalkan tata surga, kemudian masuk ke tengah dunia berdosa, dan kemudian dia berkarya menyatakan pekerjaannya, menyatakan keselamatannya. Demikian juga kita dipanggil bukan untuk terus berdoa dari pagi sampai malam, membaca firman dari pagi sampai malam, dan kemudian kita tidak melakukan apa-apa, tidak mengerjakan keselamatan kita di tengah-tengah manusia yang berdosa. Maka di sini juga sama dengan hal itu, maka berkat itu juga diberikan Allah kepada orang-orang yang memang giat bekerja. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh menjalani kehidupan pekerjaannya dengan baik. Tetapi sekali lagi, pekerjaan yang dilakukan berdasarkan daripada prinsip-prinsip daripada kehidupan orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan kemudian berbisnis saking ngototnya dan kemudian akhirnya melupakan segala sesuatu. Di sini banyak orang yang kemudian bekerja begitu luar biasa sehingga kemudian akhirnya dia mungkin melupakan keluarganya, dia melupakan anak istrinya, dia melupakan sampai bahkan melupakan pelayanan, melupakan ibadah dan sebagainya. Ini sudah berarti satu spirit yang sudah berlebihan. Ini menyatakan satu kehidupan yang mengarah kepada dunia dan kemudian sudah dikuasai oleh kehidupan daripada nafsu-nafsu dunia. Di Perjanjian Baru diingatkan, janganlah jika kemudian doamu tidak dikabulkan. Mungkin karena engkau ingin melampiaskan hawa nafsumu. Nah, Allah memperingatkan supaya waktu kita mengejar sesuatu bukan untuk melampiaskan hawa nafsu kita. Demikian juga pada waktu kita bekerja dengan segiat mungkin, bukan untuk terus hati kita fokus kepada uang, kepada materi. Tidak. Tetapi memang bekerja adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bekerja dengan segiat mungkin. Tetapi jangan lupa hidup ini satu keutuhan. Ada saat dimana kemudian kita juga menghabiskan waktu dengan yang baik, dengan siapa? Dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dan kemudian kita memberikan satu kedamaian, satu kenyamanan di rumah di mana kita tinggal kepada anak-anak kita. Hari ini banyak anak-anak yang kemudian broken home karena mereka memiliki waktu yang sangat sedikit dengan orang tuanya, karena orang tuanya terlalu sibuk bekerja. Nah, saudara, Tuhan memang menuntut kita untuk bekerja dengan giat, tetapi pekerjaan yang dilakukan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kemudian kepada siapa berkat itu diberikan? Dikatakan juga waktu kita sudah diberkati, Tuhan juga menginginkan kita untuk menjadi saluran berkat. Mari kita lihat di 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga, ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau kita menaburkan berkat itu sedikit, kita akan juga sedikit diberkati. Tapi kalau kita semakin banyak menyalurkan berkat yang kita terima dari Tuhan dalam bentuk apapun, maka berkat dari Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Nah, ini prinsip ini banyak tertulis juga di dalam beberapa ayat yang lain. Misalnya kita lihat juga di Amsal 11 ayat 25. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Kemudian kita lihat lagi di Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan.
yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Jadi pada waktu dia menyatakan berkat belas kasihan kepada orang lain, seakan-akan kemudian dia menjadi, tindakan kita itu menjadikan Tuhan berhutang kepada kita, berhutang kebaikan. Ya, dikatakan Tuhan akan membalas perbuatan kepada kita. Kemudian kita lihat lagi di Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ya. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Waktu seseorang menyatakan kesulitan keluhan kepada kita, dan kemudian kita menutup telinga, menutup hati untuk orang-orang ini, maka pada waktu kita kesulitan, Tuhan juga akan menutup hati buat kita. Nah, saudara, di dalam konteks ini saya mau cerita sedikit kepada saudara sekalian apa yang kita kerjakan hari ini. Hari ini gereja kita juga berbagian di dalam beberapa pekerjaan misi. Yang pertama, kita mendukung beasiswa daripada anak-anak misionaris daripada di Lembaga Kartidaya. Ya, Lembaga Kartidaya memiliki banyak misionaris, dan anak-anak mereka memerlukan pendidikan yang baik juga. Dan kemudian mereka memerlukan kurang lebih 65 juta satu tahun. Dan kemudian kita, gereja kita, berbagian di dalamnya. Kita berbagian. Setiap bulan kita memberikan persembahan untuk mendukung beasiswa bagi anak-anak misionaris. Selain gereja kita, ada beberapa jemaat juga yang berbagian di dalam beasiswa untuk anak-anak misionaris Kartidaya ini. Kemudian yang kedua, kita juga sedang mendukung, udah 1 bulan ini, kita mendukung pelayanan di STT Setia. Nah, saudara, saya boleh cerita kepada saudara sekalian, STT Setia ini kondisinya sangat memprihatinkan, ya. Makanan mereka begitu minim, sehingga kemudian suatu saat diperiksa oleh dokter, kebanyakan dari mahasiswa sana kurang gizi. Karena mereka, waktu saya datang ke sana, mereka hanya makan dengan sepiring nasi dan kemudian 2 centong dari sayur sawi. Udah itu saja, karena mereka tidak memiliki uang untuk membeli lauk pauk. Dan kemudian di dalam 1 bulan ini, kita setiap minggu kita sudah rutin mengirim lauk kepada mereka. Kemarin kita kirim ada 20 karung beras. Kita kirim 1 ton beras ke STT Setia. Ini pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Hari Senin saya sudah memesan beras itu. Dan kemudian saya minta tolong dikirim hari Selasa. Tetapi si agennya tidak bisa kirim hari Selasa karena dia sudah padat hari itu. Baru bisa kirim hari Rabu. Tetapi saya lupa menginformasikan kepada teman-teman Setia. Selasa malam saya terima WA. Dan mereka mengatakan bahwa beras mereka sudah tinggal 1 hari lagi stoknya. 1-2 hari akan habis. Dan mereka belum tahu siapa yang akan kirim beras. Dan malam itu saya terima WA itu, dan kemudian saya katakan, oh ya maaf, saya belum menginformasikan. Harusnya kami akan kirim hari ini, tetapi si agennya tidak bisa kirim, maka baru akan dikirim hari Rabu. Wah, saudara, mereka bersyukur sekali. Di dalam keadaan mereka yang begitu minim, kemudian ada orang yang memperhatikan. Nah, saudara, saya berpikir kalau Tuhan kemudian bawa kita, Gereja Batu Hidup, di dalam satu pengalaman di mana kita berjumpa dengan teman-teman daripada STT Setia ini, berarti Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu. Dan seperti tadi dikatakan, kalau kita menutup telinga, menutup hati untuk orang-orang yang minta tolong kepada kita, maka jika suatu saat kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan juga akan menutup pintunya buat kita. Jadi perhatikan. Nah, kemarin saya ke sana, saya kirim 20 karung beras, dan kemudian saya kirim 2 peti telur, ya, telur ayam. Dan kemudian di dalam percakapan itu kemudian terungkap banyak hal. Dan kemudian saya tanya detail sekali, saya tanya semua isi perut daripada apa yang terjadi di sana. Saya berbicara dengan mereka ada 2-3 jam. Dan kemudian ada satu lagi yang sangat menyedihkan waktu saya mendengarkan. Jadi di sana ada kurang lebih 320 orang. Ada 270 lebih mahasiswa dan mahasiswi. Nah, di antara 275 orang, 300 mahasiswa itu ada 160 mahasiswi. 160 yang perempuan. Dan yang menyedihkan sekali, saudara, waktu kemarin saya mendengarkan cerita daripada pimpinan daripada STT itu, ternyata sebagian besar daripada mahasiswi ini, ya, begitu miskin, begitu kekurangan, bahkan ya mereka tidak mampu membeli pembalut wanita. Waktu dia cerita, aduh, saya sedih sekali. Saya tanya kepada mereka, kalau sekarang ini persembahan jemaat banyak masuk, saya tidak tahu jumlahnya berapa dan sampai kapan.
kemana fokus harus saya berikan untuk dukungan kepada STT Setia. Kemudian mereka mengatakan beras dan lauk. Tapi kemudian mereka bercerita juga, di situ banyak mahasiswa yang bahkan tidak mampu membeli pembalut wanita. Jadi besok kita akan kirim pembalut wanita ke sana. Saudara, saya mengingat kembali kisah daripada waktu setengah tahun yang lalu. Tiba-tiba hari itu saya diingatkan untuk menelpon seorang mahasiswi daripada STT Setia yang kebetulan saya kenal. Entah tiba-tiba kemudian hari itu saya sedang duduk-duduk, tiba-tiba saya diingatkan untuk mengirim, menyapa dia. Dan kemudian saya WA dia, saya tanya, gimana, kamu udah lulus belum? Kemudian dia berkata, oh belum. Saya tanya, lu kapan? Iya nih ada kendala di skripsi, dia bilang gitu. Saya pikir mungkin berkaitan dengan materi dia. Saya tanya, kendalanya apa? Mungkin bisa diskusi gitu, saya pikir begitu. Tapi kemudian dia bilang, saya belum ngeprint ya. Jadi skripsinya belum diprint sama dia karena dia nggak punya uang. Kemudian saya tanya, wah ini apa skripsinya begitu tebal ya sampai sehingga dia butuh uang banyak untuk ngeprint. Saya tanya, kamu butuh berapa? Dia katakan 100.000 cukup. Ya, dikatakan 100.000 cukup. Jadi dia akhirnya skripsinya itu kelulusannya itu agak tertunda karena dia tidak punya uang 100.000 untuk ngeprint daripada skripsinya itu. Hari itu kemudian saya dengar, saya langsung transfer dan dia sekarang sudah lulus, sekarang pelayanan di Sulawesi Tengah. Saudara, ini bukan pengalaman yang seakan-akan terjadi kebetulan, tidak. Tuhan bawa kita bertemu dengan STT ini. Dan kalau saya boleh cerita, STT ini sudah berdiri 34 tahun ya, semenjak tahun 88. 34 tahun atau 43 tahun ya. 34 tahun dan dia sudah menghasilkan puluhan ribu mahasiswa hamba Tuhan. Jumlah muridnya hari mahasiswanya ada 5.000 orang. Setiap tahun mereka meluluskan kurang lebih 2.000 mahasiswa hamba Tuhan yang akan dikirim ke seluruh daerah pedesaan-pedesaan di Indonesia. Misionaris daripada OMF, Pak Benjamin Pabibi mengatakan dimanapun dia pelayanan di seluruh pelosok daerah Indonesia, dia selalu bertemu dengan alumni setia. Sudah ada 400 gereja yang didirikan oleh para alumni dan kebanyakan mereka juga mengintegrasikannya dengan pendidikan, mengajarkan orang pedesaan untuk membaca dan sebagainya. Saudara, ini satu hal yang besar, satu sukacita bagi kita jikalau Tuhan juga melibatkan kita dalam pekerjaan ini. Maka saya berharap saudara boleh mendukung pelayanan ini. Terlalu banyak orang yang susah di sekitar kita. Dan seperti dikatakan, kalau kita menutup hati, menutup mata buat mereka yang berteriak kepada kita, ingat, Tuhan juga akan menutup hati dan telinganya pada waktu kita berteriak kepada Tuhan. Maka di sini kita lihat prinsip Alkitab, kita diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan dikatakan semakin banyak berkat kita berikan, Tuhan akan memberikan berkat lebih banyak lagi kepada kita. Saudara, mari kita mengingat ini. Segala uang yang Tuhan berikan kepadamu, segala kesuksesan pekerjaan, karir, bisnis diberikan kepadamu bukan untuk dirimu sendiri. Tetapi mari kita berbagi dan terutama khususnya untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Saya mendengar di dalam sharing kemarin ada seorang pengusaha di Bogor yang setiap bulan dia memberikan persembahan 1 miliar kepada pekerjaan Tuhan. Dari bisnisnya dia selalu rutin memberikan 1 miliar kepada seluruh pekerjaan Tuhan. Dan kemudian sebagian itu juga diberikan kepada STT Setia. Tetapi STT Setia ini masih sangat kekurangan. Ya, masih sangat kekurangan. Mereka setiap bulannya itu ada kekurangan kurang lebih 120 juta. Ada 120 juta. Waktu saya ke sana kemarin, ini sudah awal Maret. Mereka gaji bulan Februari pun para dosen itu belum menerimanya. Saudara, ini Tuhan bawa kita kepada satu pelayanan yang menurut saya ini luar biasa. Karena Setia sekali lagi sudah menjadi berkat yang sangat besar buat Indonesia. Mari kita berikan hati, mari kita juga mendukung. Karena ini bagian dari pekerjaan Tuhan juga. Kita satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dan kita ikut bertanggung jawab di dalamnya. Saudara, inilah konsep berkat. Inisiator berkat adalah Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat kepada kita supaya kita boleh menjadi saluran berkat. Dan berkat itu dinyatakan di dalam berbagai bentuk. Tetapi kita harus lebih mengasihi dan lebih dekat isi pemberi berkat, yaitu Tuhan itu sendiri, daripada berkonsentrasi kepada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya saudara dengan demikian hidup kita boleh menjadi satu hidup yang selalu melekat kepada si pemberi berkat, yaitu Tuhan sendiri. Dan kemudian berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita salurkan sebanyak mungkin, seluas mungkin kepada setiap saudara-saudara di sekitar kita.
dan khususnya bagi pekerjaan Tuhan. Maka kalau kita menjalani kehidupan kita seperti ini, percayalah, hidup kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkat itu akan terus melimpah kepada kita. Sebagaimana dikatakan, yang menabur banyak akan diberi banyak. Yang membagi berkat banyak akan semakin diberkati. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai sumber berkat bagi setiap orang yang lain. Kita adalah cahaya-cahaya kecil yang boleh dipakai oleh Tuhan untuk menerangi kegelapan di sekitar kita. Kita boleh menjadi sumber mata air kecil bagi orang-orang di sekitar kita yang kekurangan. Orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Orang-orang yang membutuhkan kasih kita. Orang yang membutuhkan dukungan kita, membutuhkan doa kita. Dan mungkin membutuhkan sebagian daripada apa yang kita miliki, yaitu uang kita. Mari saudara, kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Supaya hidup kita juga menjadi hidup yang terus akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan terus melimpahkan air hidup itu kepada kita. Dan kemudian kita juga membagikan air itu kepada setiap orang lain yang kita jumpai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu sekali lagi boleh mengingatkan kepada kami bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua adalah satu berkat yang harus kami bagikan kepada setiap orang yang lain juga. Supaya dengan demikian, sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami, maka kami juga akan menjadi sumber-sumber berkat kecil bagi setiap saudara kami yang ada di sekitar kami, khususnya bagi pekerjaan Tuhan. Supaya dengan demikian kami juga terus boleh berbagian di dalam seluruh pekerjaan yang Tuhan nyatakan kepada kami, selain di dalam gereja kami sendiri. Kami rindu meskipun gereja kami kecil, tapi gereja di Gereja Kristen Batu Hidup boleh menjadi sumber mata air yang meskipun kecil tapi air yang boleh mengalir ke berbagai tempat, yang akan mengairi segala tanaman kecil yang kekeringan, akan mengairi segala hal yang mungkin akan Tuhan pakai meskipun kelihatannya kecil, tetapi di mata Tuhan kemudian akan menjadi besar bagi kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat di sini dan kami bersungguh-sungguh untuk menyatakan satu hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, begitu banyak ladang yang Tuhan hadirkan di depan mata kami. Dan Tuhan ingin kami berbahagia di dalamnya. Kami mengucap syukur untuk setiap ladang yang Tuhan buka di hadapan kami. Dan Tuhan boleh izinkan kami juga terlibat di dalamnya. Demikianlah kami merindukan gereja ini boleh menjadi gereja yang akan terus menyatakan berkat Tuhan kepada orang lain. Mencari jiwa-jiwa yang terhilang untuk kembali kepada Tuhan. Membagikan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kepada setiap orang yang lain. Kiranya Tuhan sekali lagi memberkati setiap jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara, kita meresponi firman tadi dengan menyanyikan lagu persembahan. Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus Juru Selamatku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Aku bersujud padamu, janganlah lalu. Terus ku pandang padamu, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus,
kesukaan, kesenanganku. Tiada orang yang ku sandar, Engkau Tuhanku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Interlude. Kau sumber penghibur hati, senantiasa ku minta Tuhan beserta selama-lamanya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Baik itu kesehatan, keluarga yang kami cintai, suami istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, rekan-rekan sepelayanan kami, bahkan ladang yang Tuhan berikan kepada kami. Juga untuk negara yang sudah di mana kami boleh tinggal. Semuanya adalah berkat daripada Tuhan. Ajar kami juga untuk boleh dengan mata hati, dengan mata rohani kami boleh melihat bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, Tuhan yang senantiasa memberkati ke kami. Tetapi Tuhan juga menuntut kami untuk berespon dengan benar terhadap seluruh berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Termasuk pada hari ini kami mau berdoa secara khusus buat saudara kami dari STT Setia. Tuhan terus berkati dia. Tuhan sudah menyertai mereka 34 tahun. Di dalam seluruh 34 tahun itu begitu banyak duka yang mereka alami. Mereka senantiasa berada di dalam kekurangan. Tetapi itu tidak memutuskan semangat mereka. Sampai hari ini mereka tetap ada dan mereka tetap boleh mengutus para hamba Tuhan, para mahasiswanya untuk pergi ke berbagai daerah untuk menjadi berkat-berkat bagi kerajaan Allah. Tuhan berkati orang-orang di sana, saudara kami yang di sana. Tuhan berkati Pak Matius Mangentang supaya boleh memimpin STT Setia ini dalam bijaksana Tuhan. Dan Tuhan akan gerakkan banyak anak Tuhan untuk mendukung pelayanan di STT Setia ini, termasuk kepada kami, Gereja Kristen Batu Hidup. Pada hari kami mengucap syukur kepada Tuhan, dan ucapan syukur itu kami boleh nyatakan juga dengan sebagian persembahan yang kami berikan saat ini. Kiranya Tuhan boleh memakai berkat-berkat ini bagi perluasan kerajaan Allah dan menjadikan GKBA sebagai berkat untuk setiap saudara kami yang berada di sekitar kami untuk pekerjaan Allah yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tuhan berkati hati-hati dan tangan yang sudah memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudara, mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Kita angkat lagu pujian pengutusan. Kehendak Tuhan jadilah. Kehendak Tuhan jadikanlah ku tanah liat, kau bencunan. Bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Kehendak Tuhan jadikanlah tilik hatiku dan sucikan. Di hadirat-Mu ku berserah, Yesus Tuhanku, oh terimalah. Interlude.
jadikanlah pegang hidupku agar tahan. Penuhi aku dengan roh-Mu, hiduplah Yesus di hatiku. Mari kita pakai berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini turunlah atas kita semua berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, menyertai kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Tuhan mengasihi dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.